Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yaitu untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misdah MPD. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Aji Syahfudi dengan NIM 12401012. Nah, saya berasal dari kelas 3A. Baik, langsung saja soal UTS Kewirausahaan Pendidikan yang pertama, yaitu jelaskan konsep dari usaha, wirausahawan dan kewirausahaan, dan jelaskan perbedaannya. Nah, di sini yaitu konsep. Yang pertama ada konsep dari usaha. Usaha itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian nantinya akan mendapatkan untung. Contohnya saja, misalnya membuka warung kopi atau toko online. Nah, kemudian ada wirausahawan. Nah, wirausahawan itu adalah entrepreneur. Entrepreneur yaitu orang yang memulai. Nah, orang yang memulai, mengelola dan mengambil risiko dalam atas usaha tersebut. Nah, mereka biasanya inisiator ide, pengambil keputusan dan pelaksana yang berusaha mewujudkan gagasan bisnis menjadi kenyataan. Dan yang ketiga yaitu ada kewirausahaan, atau biasa kan disebutnya tuh entrepreneurship. Nah, kewirausahaan itu adalah proses atau sikap dan praktik menciptakan, mengembangkan dan mengelola usaha baru, mulai dari menemukan, merancang model bisnis, mencari sumber daya hingga menjalankan dan mengembangkan usaha. Nah, kewirausahaan itu juga mencakup aspek inovasi, pengelola risiko, dan penciptaan nilai-nilai atau value creation. Nah, kemudian perbedaan di antara ketiganya. Nah, usaha itu sendiri itu terfokus pada kegiatannya. Nah, itu usaha terfokus pada kegiatannya. Kemudian wirausahawan itu tuh siapa aktornya atau orang yang memulai usaha. Nah, itu wirausahawan. Nah, dan yang ketiga ada kewirausahaan. Kewirausahaan itu tuh bagaimana, atau biasa kita bilang itu proses dalam menjalankan usaha tersebut. Nah, kemudian soal yang nomor 2, yaitu salah satu faktor munculnya ide dan gagasan kewirausahaan adalah faktor eksternal seperti ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, jelaskan dan berikan contoh yang tepat. Oke, jelaskan dan berikan contoh yang tepat. ATM. Nah, yang pertama itu ada ATM, amati. Nah, lihat apa yang sudah ada di pasar. Kita amati produk apa yang sudah ada di pasar, layanan apa, prosesnya bagaimana, kemudian cara pemasarannya itu seperti apa. Kemudian tiru. Nah, kita tiru, pelajari dan adaptasi praktik yang efektif dari pesaing dan pelaku lain, dari pesaing dan pelaku lain. Dan yang terakhir itu modifikasi. Kita tidak hanya mengamati dan kemudian meniru, akan tetapi kita modifikasi. Nah,
tambah nilai atau ubah aspek tertentu agar lebih sesuai dengan pasar target kita. Nah, bisa jadi itu kita modifikasi dari harga, kita modifikasi dari kualitas, dari pelayanan, atau dari kemasan. Tujuannya apa? Nah, tujuannya itu untuk mengambil ide yang terbukti, lalu menyesuaikannya agar lebih cocok bagi segmen pasar tertentu, atau tidak menciptakan keunggulan yang kompetitif. Contohnya misalnya kedai kopi. Pertama tuh kita amati, misalnya pelaku usahanya itu melihat fenomenanya banyak kedai kopi menjual minuman susu kopi atau kopi kekinian, dan ramainya tuh dikunjungi oleh anak muda. Nah, kita mengamati menu populernya, yaitu di situ ada misalnya kopi susu, ada gula aren atau dalgona. Nah, kemudian kita tiru. Kita menirunya itu hanya konsep dasarnya saja. Kita buka kedai kecil yang menjual kopi susu dengan menu yang familiar dan menggunakan kemasan yang take away atau yang menarik. Nah, setelah kita tiru, kita modifikasi itu untuk membedakannya. Nah, contohnya kita modifikasinya dengan kalau kedai kopi sebelumnya itu banyak dikunjungi oleh anak muda, kemudian kita modifikasi, misalnya punya kita nih, kita targetkan ke karyawan kantoran. Nah, itu berarti kita menjualnya di area perkantoran, bukan anak-anak muda kampus, sehingga buka lebih pagi dan kita sediakan paket sarapan untuk pekerja kantor. Kemudian kita tambahkan pilihan kopi lokal. Pilihan kopi lokal yang biasa disukai oleh orang-orang kantor, dan cemilan tradisional, misalnya pisang goreng premium atau risol, dan masih banyak lainnya. Nah, baik, selanjutnya itu soal terakhir, soal nomor 3, yaitu jelaskan sejauh mana sikap dan kepribadian seorang wirausahawan sangat menentukan keberhasilan dan keberlangsungan usaha. Berikan contoh konkret. Nah, pada intinya sikap dan kepribadian seseorang atau kepribadian seorang wirausahawan itu sangat menentukan bagaimana kedepannya usaha tersebut. Tetapi seringkali menjadi pembeda antara usaha yang gagal dini dan usaha yang bertahan atau tumbuh. Nah, keahlian teknis ini sangat penting, tetapi sikap seperti ketahanan, sikap seperti kegigihan, kemudian kemampuan untuk beradaptasi, dan kepemimpinan berdampak langsung pada keputusan krusial. Nah, itu yang menentukan keberlangsungan usaha tersebut. Nah, ada beberapa sifat penting. Nah, seperti yang pertama yaitu ada sifat resiliensi. Sifat resiliensi atau ketahanan menghadapi kegagalan. Itu dampaknya sangat berdampak. Nah, mampu tidak dia bangkit setelah kerugian, belajar dari kesalahan, atau terus untuk mencoba pendekatan baru. Contohnya pedagang online yang awalnya kehabisan modal karena retur terlalu tinggi, kemudian bukannya tutup, mereka mengevaluasi penyebab retur itu apa, memperbaiki deskripsi produk dan foto misalnya, lalu mengurangi retur hingga arus kas pulih. Kemudian ada yaitu sifat kemampuan dalam mengambil risiko yang terukur. Nah, ini dampaknya nih, berani tidak dia berinvestasi untuk ekspansi atau inovasi. Nah, namun menghitung risiko agar tidak mengorbankan keberlangsungan. Contohnya yaitu seorang pemilik pabrik tempe.
Misalnya seorang pemilik pabrik tempe itu berani beli mesin produksi yang baru agar per unit turun setelah analisis keuangan. Nah, investasi ini nih menghasilkan margin lebih baik dan membuka distribusi ke supermarket. Kemudian yaitu ada sifat adaptabilitas atau fleksibel. Dampaknya itu ya bisa menjadi pivot model bisnis saat kondisi berubah. Nah, misalnya lagi pandemi. Nah, contohnya itu misalnya restoran yang awalnya fokus pada tempat makan, beralih ke layanan pesan antar atau ada kurir dan membuat paket keluarga. Nah, itu hasilnya tuh omset bisa bertahan. Kemudian ada sifat kepemimpinan dan kemampuan mengelola tim. Ini juga sangat berdampak bagi usaha. Nah, retensi karyawan atau budaya kerja yang produktif, eksekusi strategi lebih baik. Contohnya pemilik usaha melatih karyawan, memberikan insentif dan membentuk SOP. Nah, sehingga pelanggan itu puas. Contoh konkretnya misalnya ada seorang wirausahawan itu membuka usaha cemilan rumahan. Awalnya omset kecil. Nah, lalu pandemi menurunkan penjualan di pasar tradisional. Karena proaktif, ia membuat akun online. Ya, karena adaptabel, ia sediakan paket hemat untuk keluarga. Nah, karena resilient, ia bertahan meski margin menurun sementara. Dan karena kepemimpinan, ia latih satu karyawan jadi admin online. Kombinasi sifat ini nih membuat usahanya tidak hanya bertahan, tapi tumbuh 2 kali dalam 1 tahun lewat marketplace dan langganan kantor. Nah, terakhir itu pentingnya sifat saja itu tidak cukup. Diperlukan kemampuan operasional, adanya modal, jaringan dan strategi. Tetapi tanpa sikap-sikap yang tadi disebutkan, peluang usaha yang bagus seringkali tidak dieksekusi, atau cepat mati, atau usaha itu tuh cepat akan bangkrut. Mungkin sekian jawaban dari saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.